والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Al-Firdaus hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada maghrib ini kembali kita ke rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah kepadanya, salat 5 waktu iaitu salat maghrib. Doa kita kepada Allah semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang datangnya salat Isya, kita manfaatkan juga untuk ibadah, yang mana ini juga ibadah yang sangat afdal. Di antara ibadah yang paling afdal itu adalah talabul ilmi atau ta'lim. Bapak Ibu sekalian, ta'lim kita pada malam hari ini tanya jawab. Maka sudah masuk beberapa pertanyaan dan juga tak salah tadi sudah di WA ada juga pertanyaan dari jemaah. Barangkali saya lihat dulu pertanyaan tadi yang masuk di WA. Baik Bapak Ibu sekalian, hilang pula WA-nya ya. Nantilah kita jawablah pertanyaan yang ada dulu. Tapi tadi sudah saya baca. Pertanyaan pertama mempertanyakan masalah urutan zikir setelah solat. Ya, urutan zikir setelah solat. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui bersama bahwa zikir setelah solat itu hukumnya adalah sunat, tidak wajib. Kemudian begitu juga tentu tertib-tertib ataupun urutan-urutan zikir setelah solat itu juga Bapak Ibu sekalian semuanya sifatnya adalah sunat. Jadi tidak ada tertib itu yang merupakan tertib wajib. Itu perlu diketahui itu. Kenapa? Ya karena sebagian orang seolah-olah menyalahkan kalau orang merubah tertib zikir setelah solat. Jadi dan ada pula yang ketat, beginilah sunnah Rasulullah, beginilah sunnah Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, zikir-zikir dalam solat itu tidak ada satupun hadis seperti yang kita baca, umpamanya pertama setelah salam kita baca astaghfirullah. Setelah baca astaghfirullah, baca la ilaha illallah. Setelah itu baca Allahumma antas salam. Setelah itu baca Allahumma la mani'a. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca 3 qul, kemudian baca diantaranya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Itu Bapak Ibu semua zikir itu tidak ada menumpuk dalam satu hadis. Umpamanya inilah kau baca urutannya, itu tidak ada. Tetapi itu ada dalam hadis yang terpisah-pisah. Umpamanya dalam satu hadis Rasulullah SAW setelah selesai salat dia langsung membaca
astaghfirullah. Ada lagi hadis semuanya seperti pesan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Dia katakan, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, Muaz, saya sangat mencintaimu. Kemudian apa kata Rasulullah? Pesan saya kepada kamu, jangan lupa kamu setiap selesai solat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam hadis itu tidak pula ada itu begitu. Kemudian satu hadis Rasulullah membaca setelah solat Allahumma antas salam. Dalam hadis yang lain ada lagi Allahumma la mani'a lima ataita. Dalam hadis lain maka dikumpulkan oleh ulama. Maka tertib itu sebenarnya Bapak Ibu tertib ijtihad ulama, dan itu tidak harus seperti itu. Itu yang penting. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang penting zikir setelah solat itu adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian ustaz seolah-olah salah kalau orang tidak mengikuti tertib itu. Jangan. Sesuatu yang tidak salah jangan disalahkan. Terkesan bahwa itulah yang benar. Nah, Bapak Ibu ya. Karena tidak ada satupun Bapak Ibu sekalian yang terdapat dalam satu hadis susunan itu semua, tidak ada. Cuman memang para ulama menjelaskan bahwa dari hadis-hadis yang ada, mereka mengatakan disunatkan bagi setiap orang setelah selesai solat fardu, khususnya apakah dia itu solat sebagai imam, apakah dia solat sebagai makmum, atau solat sendiri. Maka selesai salam membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? Tiga kali. Dalam riwayat lain, untuk solat maghrib dengan solat subuh khusus itu 10 kali. Ada hadisnya. Hadis yang 3 kali umum juga. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan terbatas 10 kali khusus untuk maghrib dan subuh. Berarti maghrib subuh mau 3 kali atau milih 10, tak ada masalah. Karena 3 kali juga bisa, 10 kali bisa. Ya tergantunglah. Kalau seandainya tak ada mendesak selesai solat itu, berzikirlah. Maka zikir setelah solat itu, Imam Nawawi sendiri, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab azkarnya, apa yang dikatakan oleh seseorang setelah solat, maka dia katakan seperti umpamanya dalam kitab azkarnya, ulama sepakat mengatakan sunat berzikir setelah solat, tapi hukumnya sunat. Jadi kalau ada orang setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi dia, berdosa dia? Tidak. Cuman dia rugi tidak melaksanakan yang sunat. Kenapa tidak dikatakan wajib, Bapak Ibu? Ya masalahnya itu. Yang wajib itu kan mengikat, Pak. Wajib itu memaksa. Dan itulah menunjukkan bahwa agama ini ringan, tidak berat. Maka yang wajib ya sudah sampai salam. Kemudian kalau ada yang ingin menambah yang sunat, ya zikirlah. Tapi kalau dia pergi, ya juga tak ada masalah. Mungkin, dan ini memberikan keleluasaan. Setelah dia menunaikan yang wajib, mau pergi ya silakan. Mau dia berzikir, ya silakan. Maka kata Imam Nawawi, tak ada satupun ulama yang mengatakan zikir setelah solat itu hukumnya wajib. Bahkan ijma' semuanya mengatakan sunat. Kemudian banyak sekali hadis-hadis kata Imam Nawawi. Ja'at fihi ahadis katsirah sahihah. Banyak sekali hadis-hadis yang sahih di dalam zikir-zikir solat ini dan bermacam-macam. Maka umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pertama sekali zikir yang paling afdal, doa yang paling afdal itu kapan? Dijelaskan oleh Imam Nawawi
Zikir yang paling afdal, doa yang paling afdal itu setelah solat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Umamah, dia berkata, qila li Rasulillah ayyud du'a'i asma', mana doa yang paling mustajab. Ini kan ada pula orang setelah solat fardu tidak ada doa-doa katanya, bid'ah katanya. Cuba dengarkan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Umamah, riwayatkan oleh Imam Nawawi dengan sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, kata Abu Umamah, ya Rasulullah, mana waktu doa yang paling asma? Asma itu yang paling didengar oleh Allah. Maka apa jawab Rasulullah? Jauful lailil akhir. Ada dua waktu yang disebut Rasulullah dalam hadis itu, yaitu di pertengahan ataupun di tiga terakhir malam, sepertiga terakhir malam. Itu yang pertama. Kalau berdoa, intailah waktu itu. Nah, waktu itu waktu paling mustajab. Yang kedua, waduburus salawatil maktubah, yaitu selesai solat fardu. Jangan lupa. Nah, ada orang sekarang tidak ada doa-doa setelah fardu katanya, bid'ah katanya. Itu kan macam-macam. Karena ada petwa-petwa sekarang dari mana-mana sumbernya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa doa setelah solat fardu itu termasuk doa mustajab. Cuma ada juga ulama mengatakan tidak ada riwayat dari Rasulullah bahwa jadi bukan Rasulullah tidak berdoa, tetapi tidak ada riwayat dari Rasulullah setelah solat fardu beliau mengangkat tangan. Berarti apakah dia berdoa tetapi tidak mengangkat tangan? Atau Bapak Ibu sekalian, beliau memang tidak berdoa sama sekali kerana tidak dilihat mengangkat tangan? Di sini jadi masalah juga. Tapi Bapak Ibu sekalian, maka dianjurkan berdoa dan mengangkat tangan. Kerana mengangkat tangan ini masuk dalam umum hadis bahwa Rasulullah kalau berdoa ini angkat tangan dia. Dan Rasulullah menceritakan orang-orang berdoa yang mengangkat tangan, dan dia tidak ingkari, malah dia menceritakan dan dia setujui. Seperti hadis umpamanya seorang musafir, kemudian dia menengadahkan tangannya tinggi-tinggi lagi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta tolong kerana dia kritis dalam musafirnya. Rasulullah tirukan angkat tangan. Tapi Rasulullah mengingkari perbuatannya. Apa kata Rasulullah? Anna yustajabalah. Bagaimana doanya mustajab? Kerana makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi gizi dengan haram. Cuman yang Rasulullah tekankan, bagaimana doanya didengar Allah. Tapi ngangkat tangannya Rasulullah tidak ingkari. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hadis Tirmizi ini disyariatkan berdoa, berzikir, dan itulah yang paling asma. Bapak Ibu sekalian, paling asma itu paling mustajab setelah solat fardu. Dalam hadis yang lain, hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas menceritakan, ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kuntu a'rif inqida'a salati Rasulillah SAW bitakbir, wa fi riwayat Muslim kunna. Artinya di sini Abdullah Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku tahu kapan Rasulullah SAW selesai dia solat. Beliau itu selesai solat ketika saya mendengar dia berzikir dengan takbir. Berzikir dengan takbir dia. Maka ketika itu saya ketahui bahwa dia selesai solat. Artinya Abdullah bin Abbas dalam hadis Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah SAW setelah solat dia mengangkatkan suaranya sehingga didengar oleh sahabat-sahabat di belakangnya. Maka sepakat ulama mengatakan mengangkat suara dalam zikir setelah solat itu disunat.
Datang lagi orang berfatwa, bid'ah katanya. Maka itu Sahih Bukhari itu. Jadi Bapak Ibu ya, maka rujuk ulama. Jangan orang baca hadis atau siapa tu simpul-simpulkannya. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas juga dia berkata, anna raf'as sauti bizikri hina yansarifu an-nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Abbas mengatakan ini. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Tidak bisa dibantah. Apa kata Ibnu Abbas secara terang, jelas? Mengangkat suara dengan zikir selesai orang-orang salat fardu, itulah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Itu angkatkan suara. Jadi jangan diam aja. Itu malah tidak sunnah itu. Kerana Rasulullah mengangkat suara. Cuma saja Bapak Ibu, yang dilarang itu mengangkat suara kuat-kuat. Gaya azan pula dia berzikirnya ayatan itu tidak boleh itu. Tapi kalau suaranya suara pertengahan seperti zikir kita tadi itu, itulah zikir Rasulullah SAW. Cuma di situ nanti dipermasalahkan pula, apakah boleh berjamaah dibimbing oleh imam? Kalau serentak sama-sama berzikir satu suara, tidak ada masalah tanpa diatur, ya kan? Cuman kalau seandainya imam memulai, nanti disambung oleh jemaah, dibimbing. Apa pula hukumnya itu? Itu namanya berzikir jamaah. Karena ada beda itu sama-sama berzikir atau berzikir sama-sama. Jadi artinya ada zikir yang dibimbing oleh imam. Baru nanti imam menyebut, nanti diikuti oleh makmum. Atau memang makmumnya sudah tahu berzikir. Sehingga apa? Mereka serentak sama-sama dengan, maka kalau mereka serentak sama-sama dengan suara yang diangkatkan, tidak ada masalah. Itu disunatkan. Yang dipermasalahkan adalah ketika zikir dan doa dibimbing oleh imam. Maka setelah berzikir, imam tadi berdoa. Apa itu hukumnya? Maka kalau ini masalah ini, Bapak Ibu sekalian, itu berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan tidak ada. Itu yang paling ketat itu seperti mazhab Hambali, ulama-ulama di Saudi, bid'ah katanya. Bahwa zikir bersama setelah solat dibimbing oleh imam, itu bid'ah, tak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada masalah. Di antaranya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dalam kitabnya Azkar, dia mengatakan bahwa zikir bersama yang dibimbing oleh imam terhadap makmum itu dianjurkan, mustahab, dengan dua catatan. Pertama, kata Imam Nawawi, apabila zikir bersama dibimbing oleh imam itu adalah tujuannya untuk mengajarkan jemaah zikir-zikir setelah solat. Jemaah ni kan orang sibuk, Pak. Sibuk di kantor, sibuk bekerja berdagang di pasar, sibuk di kebun. Kadang tak sempat belajar. Kapan mereka belajar lagi? Maka belajar itu lewat itulah. Selesai solat, imam membacakan zikir dengan kuat, kadang-kadang diiringi oleh jemaah. Yang pertama kata Imam Nawawi, tujuannya taklim, maka tak ada masalah. Yang kedua tujuannya adalah litahmis, kata Imam Nawawi. Litahmis itu apa? Untuk memberi semangat. Apalagi asal zikir itu disunatkan, merupakan sunnah Rasulullah. Kemudian kalau jemaah ini kalau tidak dibimbing dia, malas dia, tak semangat. Orang kita ini Pak, kalau tak sama-sama, luyu dia. Coba takbiran itu, takbiran malam Idul Fitri.
Itu kan juga begitu itu. Makanya ulama mengatakan takbiran sama-sama itu bid'ah. Di sini malah takbiran sama-sama, pawai pula malah karena apal sama takbir. Ada bimbing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana itu hukumnya? Nanti ulama mengatakan tidaklah dibuat oleh Rasulullah SAW, bid'ah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Iman orang sudah melemah, orang memalas ibadah, sehingga saya lihat seluruh ulama berfatwa bahwa sunat sekali menghidupkan malam Idul Fitri itu dengan takbiran. Itu sunnah sekali menghidupkannya. Tetapi Bapak Ibu, ulama-ulama berfatwa di situ, di negeri yang semua sunat-sunat, tak ada takbiran. Masalahnya apa? Karena orang-orang awamnya malas, tidak semangat. Di Indonesia semangat. Kenapa? Karena di BIM. Coba kalau tidak sama-sama itu takbiran itu, ada yang takbir? Tidak ada. Padahal takbir itu sunnah. Sehingga apa? Kalau tidak dengan bersama, sunnah ini tidak hidup. Maka kalau untuk menghidupkan sunnah itu tidak ada masalah, kata Imam Nawawi. Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Begitu tu Bapak Ibu sekalian. Maka banyak hal-hal yang dipatuakan oleh ulama memang tidak dibuat Rasul. Karena dulu Bapak Ibu sekalian tidak dibuat Rasul. Karena iman sahabat luar biasa. Tak ada pun Rasulullah mereka laksana. Karena iman mereka luar biasa. Bagaimana mereka mencontoh Rasulullah? Kalau orang sekarang malas. Kalau tidak dibimbing bersama-sama, mereka tinggalkan sunnah itu. Itulah sebabnya ulama berfatwa, apa yang memberikan semangat mereka, maka disunnahkan supaya mereka hidupkan sunnah ini. Sama dengan korban juga begitu. Nah, sekarang coba, apa hukum penitia dalam korban? Kalau dijawab benar Rasulullah buat, bid'ah apa? Beda. Tidak ada Rasulullah dulu buat penitia korban, ada? Pernah Rasulullah menjadi ketua penitia korban? Berarti penitia korban hari ini beda. Ini orang ngawur. Jadi apa Ibu sekalian? Apa hukum penitia? Tidak ada masalah. Masalah kepanitiaan itu adalah ada dasarnya. Karena penitia itu adalah orang tim yang mewakili jemaah untuk melaksanakan ibadah korban jemaah. Kalau mewakilkan kepada orang untuk menyembelih ibadah korban, kita tidak ada masalah. Itu sepakat ulama. Tapi dalam bentuk penitia yang dikoordinir, diorganisir seperti sekarang, ya tak ada itu. Contohnya di zaman Rasulullah SAW. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang terjadi kalau sempat di kota ini tidak ada penitia korban, kira-kira berapa banyak orang berkorban? Pak, kalau Masjid Firdaus ini tidak membuat penitia, kira-kira berapa orang berkorban sini? Tak ada korban, Pak. Padahal korban itu syiar agama, sunnah. Maka sunnah ini kalau tidak dibuat dengan penitia tadi, bisa hilang. Maka apa? Dan masalah kepenitiaan tidak pula ada larangan. Oleh karena itu apa? Karena larangan tidak ada, walaupun tidak ada realnya, dan sudah berbeda pula semangat orang beragama. Kalau tidak ada penitia seperti tadi, dan penitia itu tidak ada pula larangan, maka tidak ada masalah. Maka buat penitia itu. Bahkan penitia itu, kalau seandainya dengan kepenitiaan sunnah itu hidup, maka penitia ini adalah suatu hal yang bagus dan mustahab dan mustahsan. Itu ulama-ulama itu berfatwa. Tapi ada yang ketat, tak dibuat Rasul, bid'ah. Matilah sunnah itu nanti. Gara-gara bid'ah akhirnya sunnah mati. Karena terlalu membid'ah-bid'ahkan. Begitu juga nanti masyarakat. Maka kata Imam Nawawi, ada dua kalau zikir bersama itu dengan suara kuat,
apalagi dibimbing tidak ada masalah, mustahab selama pertama tujuannya mengajarkan taklim. Yang kedua litahmis, untuk memberi semangat. Karena kalau sendiri tidak ada yang dibacanya, loyo, jangan-jangan apa, tidur dia. Tapi kalau sudah sama-sama, dibacalah zikir itu. Sehingga apa, membaca zikir itu sunnah Rasulullah, hidup sunnah itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dia solat itu? Ini zikir setelah solat. Dalam Sahih Muslim dari Thauban, dia berkata, karena Rasulullah SAW idzan sarafa min salatihi yaqulu astaghfirullah salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Coba lihat di sini dalam hadis Thauban dalam Sahih Muslim, dia menceritakan Rasulullah SAW apabila selesai solat, dia membaca astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dia mengatakan Allahumma antas. Tidak ada situ la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dalam hadis ini. Lihat pula hadis yang lain. Jadi tidak ada numpuk dalam satu hadis susunan itu. Itu dikumpulkan oleh para ulama, lalu ulama membuat susunan. Dan itu susunan itu ijtihad saja. Maka jangan dipaksa Tidak ada orang begini. Itu yang susahnya. Sekarang coba kita baca lagi dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Coba dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah menceritakan anna Rasulullah SAW kana idza faragha min as-salah wa sallama qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Tak pula ada di sini Allahumma antas salam, ya kan? Tak pula ada astaghfirullah. Hadis ini lapasnya Thauban Mughirah menceritakan, ini hadis Mughirah, yang tadi hadis Thauban. Ya barangkali Thauban hadir solat ke Rasulullah, begitu cara Rasulullah. Mughirah solat Rasulullah lain pula. Maka apa kata Mughirah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dia solat dan memberi salam dia Assalamualaikum, langsung dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langsung dia baca setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Hadis ini ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Begitu pula susunannya. Nanti ada lagi hadis lain yang disuriahkan oleh Sahih Muslim juga. Ini dari Abdullah bin Zubair, dari sahabat yang berbeda-beda, menceritakan bagaimana pula zikir Rasulullah setelah salat. Abdullah bin Zubair menceritakan annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yusallim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, membaca selesai setiap salat, ketika dia selesai memberi salam, dia langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ada yang baca tak? Ada yang baca itu? Itu ada dalam Sahih Muslim. Itu dari Abdullah bin Zubair. Jadi masalah bab doa zikir ni lapang. Ya, orang milih ini. Selama itu dasarnya hadis yang sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada lagi. Qala Ibnu Zubair,
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna dubura kulli salat. Yang mana kata Abdullah bin Zubair, Rasulullah bertahlil dengan la ilaha illallah setiap selesai solat. Maka ada tadi afdaluz zikri fa'lam annahu ada pula hadisnya. Yuhallil bihinna. Tahlil dia. Jadi ibu ya. Jadi dengan ini ni ulama beristihad. Coba sekarang yang pertama dari hadis Sauban. Sahabat yang meriwayatkan Sauban. Yang kedua Mughirah bin Syu'bah. Yang ketiga tadi Abdullah bin Zubair. Sekarang Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan kepada kita, mana hadis Pak Ustaz yang menjelaskan ada zikir setelah solat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini yang tiga ini. Mana dalilnya? Ini hadis Abu Hurairah pula. Tapi kalau hadis-hadis tadi tidak ada yang ceritakan itu. Subhanallah tidak ada pula. Itu hanya ada di hadis Abu Hurairah. Itulah sebabnya dikumpulkan oleh ulama. Ngumpul satu itu semua dalam satu hadis. Sekarang apa kata Abu Hurairah? Jadi hadis Abu Hurairah menceritakan bahwa ada sejumlah orang-orang muhajirin yang miskin, fuqara'il muhajirin, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang mengadu kepada Rasulullah. Jadi sahabat itu ada yang miskin, Pak. Tapi sebenarnya sahabat itu semuanya kaya jiwa. Cuma dalam masalah harta, ada yang kaya harta, ada yang miskin harta. Maka kita ini semuanya contoh. Maka kita tu tidak boleh Bapak Ibu menjadi miskin jiwa, miskin harta. Semua kita harus kaya. Tapi apa yang kaya pertama? Kaya hati, kaya jiwa. Dia ada orang Islam ni kaya jiwa, kaya harta. Itu bagus itu, nomor satu itu. Kedua, kaya jiwa, miskin harta. Itu juga bagus. Tapi jiwa kaya, masuk surga juga itu. Yang ketiga, miskin jiwa, kaya duitnya banyak Pak, tapi jiwa miskin. Itu tuh, duit sudah banyak masih korupsi juga lagi. Duit dah banyak, harta dah banyak, hak orang miskin juga. Apa yang miskin sebenarnya? Ini yang miskin. Duit banyak, gaji banyak, ngaku-ngaku miskin pula, ikut pula BL. Astagfirullah. Tak malu. Astagfirullahaladzim Bapak Ibu. Kadang sudah merampok, mencuri, korupsi, pamer-pamer pula. Itu memang sudah keterlaluan tu Pak. Tu tak tahu saya apa namanya manusia seperti itu. Pamer-pamer pula di depan rakyat yang susah. Dipalak dengan pajak. Pajak dibeli mobil-mobil pamer pula. Astagfirullah. Orang sengsara bayar pajak, pamer-pamer mobil mewah bagi pegawai pajak. Zalim namanya itu. Bapak Ibu sekalian, ini lucu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang paling parah, miskin jiwa, miskin itu kita sebut itu sudah miskin sombong lagi. Astagfirullahaladzim. Ini yang paling parah ini. Maka kalau kita mau jadi orang Muslim, pilih antara dua saja. Kaya jiwa, kaya harta, atau kaya jiwa walaupun miskin harta. Maka kalau dia kaya jiwa, miskin harta, ini Pak ya, tidak bisa disogok-sogok. Dan dia tak pernah minta belas kasihan. Karena jiwanya kaya. Bahkan Bapak Ibu, tak mau dia mengaku miskin. Pantang dia mengaku miskin. Mungkin pernah saya ceritakan, saya pernah ke Brunei. Jadi katanya di Brunei itu tidak ada orang miskin Pak. Pergilah saya penelitian ke sana, ke Dewan Zakat. Kalau bahasa kita sekarang Basnasnya. Pergi saya ke sana meneliti orang miskin di Brunei. Kata tak ada orang miskin. Langsung saya ke sana. Pak, memang tidak ada orang miskin di sini. Saya bilang tidak ada orang miskin Pak, katanya. Bapak tu lihat sungai.
Kan ada sungai Pak di tengah, kalau Bapak yang pernah ke Brunei, ada sungai yang mana di pinggir sungai banyak rumah-rumah mengapung kan? Sungai itu banyak buaya. Itu pinggir sungai itu orang miskin semua itu katanya. Cuma kami di sini Pak, kewalahan mendata orang miskin. Kadang-kadang kami sebarkan formulir ke mana-mana supaya mengaku tanda tangan. Satu pun formulir enggak kembali katanya. Kewalahan kami di sini mencari orang miskin karena tak ada yang mengaku. Kira-kira kalau di kita ini disebar formulir miskin dan dapat jatah 5 juta sebulan, kira-kira gimana? Hah? Kembali formulirnya enggak? Kekurang. Astagfirullahaladzim. Jadi beda orang Brunei dan kita Pak. Di sana walaupun miskin harta tapi kaya jiwa. Di sini berarti kadang-kadang Bapak Ibu sebagian orang, maka kita jangan mau. Itu sebabnya Bapak Ibu ya, mudah disogok-sogok. Maka besok pilkadanya orang miskin-miskin jiwa itu dicari orang. Musibah Pak. Tapi coba walaupun miskin harta kaya jiwa, bisa disogok. Itu musibah kita ini. Maka sebenarnya Pak, benahi bagaimana itu kok Brunei bisa kaya jiwa, malu dia mengaku miskin. Hanya kalau Indonesia begini Pak, malu ngaku miskin, itu luar biasa itu, insyaallah. Disuruh antri zakat, tak satu orang pun yang datang. Atau kira-kira gimana itu? Wah, itu baru. Dan itu dipuji Allah. Maka di dalam Quran Allah tak ada memuji orang miskin kecuali orang miskin yang tidak meminta-minta. Itu dipuji Allah. Maka Bapak Ibu sekalian ya, apalagi menerima yang harta. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ada sahabat yang miskin harta. Jadi mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kami ini ya Rasulullah? Kami kepengen ya Rasulullah, orang-orang kaya ini banyak sekali pahalanya ya Rasulullah. Kami kepengen supaya mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Gimana caranya ya Rasulullah? Itu kata orang miskin. Apa masalah kata Rasulullah? Masalahnya begini, orang-orang kaya itu Abu Bakar, Umar kan kaya itu, Utsman. Apapun yang kami amalkan ya Rasulullah, kami orang miskinnya, apapun kami amalkan mereka juga mengamal. Kami solat berjamaah, mereka juga solat berjamaah. Kami ngaji, mereka juga ngaji. Kami puasa sunat, mereka juga puasa sunat. Maka ya Rasulullah, tapi banyak amalan yang mereka lakukan kami tak bisa lakukan. Mereka berzakat, malah kami menjadi asnaf. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umrah. Gimana nih ya Rasulullah supaya kami dapat pahala seperti mereka? Maka apa kata Rasulullah? Oh begitu. Kalau begitu jangan lupa kamu setiap selesai solat fardu mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau itu kalian rutinkan, maka kalian akan menyaingi pahala-pahala amalan-amalan mereka itu. Itu Bapak Ibu sekalian, kenapa ada zikir berarti itu di hadis yang lain pula, terpisah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi setelah itu beberapa hari setelah itu datang lagi orang miskin itu. Ya Rasulullah, yang kau sampaikan kepada kami kemarin bocor, orang-orang kaya juga mendengar ya Rasulullah. Mereka juga amalkan. Itu gimana lagi kami ini Rasulullah? Kata Rasulullah, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Bapak Ibu, karena waktu kita sudah masuk sampai sini, nanti pertanyaan-pertanyaan ini kita tunda jawabannya yang di kertas ini. Kemudian tadi ada Bapak Ibu sekalian yang bertanya itu, jadi setelah zikir itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah menoleh ke jemaah? Disunatkan menoleh ke jemaah. Dalam satu hadis dikatakan setelah membaca astaghfirullah Allahumma antas salam, ketika itu setelah itu dia menghadap ke jemaah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ada yang katakan langsung juga tak masalah, atau baca astaghfirullah dulu menghadap kiblat, setelah itu baru menghadap jemaah.
Dan itu dalam keterangan hadis itu. InsyaAllah Bapak Ibu kita sambung. Kalau ada yang bertanya lebih apa, silakan Bapak Ibu ambil nomor HP saya. Nanti kan tanya nanti penitia. Nanti silakan tanya, karena saya memang mufti Kota Pekanbaru tempat bertanya. Maka insyaAllah akan saya jawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ini tolong simpan dulu pertanyaan ini. Kita untuk bertemu. Kalau ada nanti mendesak pertanyaan-pertanyaan ini, teleponnya saya 0813 65 90, atau saya titip nanti kartu nama saya kepada masjid ya. Ada kartu nama saya, di situ ada nomor HP konsultasi gratis. Ya. Bersama UMS Ustadz Mawardi Saleh. Saya titip nanti saya imam, silakan jemaah nanti kartu nama, nanti catat nomor HP saya, silakan tanya nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.